Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memberikan umpan balik dari soal yang sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya. Babnya tentang usaha dan energi. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Soal nomor 1. Sebuah benda bermasa 20 kg mula-mula diam di atas lantai yang licin. Kemudian benda didorong selama 4 sekon oleh gaya yang besarnya 40 Newton. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah. Cara mengerjakan soal fisika, di sini kalian bisa lihat satuan-satuan yang ada. Langkah pertamanya kalian harus membuat diketahui dulu. Berarti diketahui di sini dibilang sebuah benda bermasa 20 kg. Oh, di sini ada 20 kg. Kilogram punya siapa? Punya massa. Mula-mula diam, berarti VO-nya sama dengan 0. Di atas lantai yang licin, berarti tidak ada gesek ya. Kemudian benda didorong selama 4 sekon. 4 sekon berarti itu menyatakan waktu oleh gaya yang besarnya 40 Newton. Newton adalah satuan dari, di sini dibilangnya adalah gaya. Nah, yang ditanya adalah besar usaha yang dilakukan gaya tersebut. Berarti ditanyanya yaitu jika diilustrasikan soal ini seperti ini. Ini ada benda punya gaya F. Awalnya dia diam, kemudian benda ini bergerak. Pasti bergerak sejauh S. Nah, bendanya jadi di sini. Jadi ini begini. F ini bergeser ke sini ya. V-nya juga bergeser. Ini ada V awal, berarti ini V akhir. Baiklah, langkah pertamanya kan kita butuh cari W. W itu rumusnya sudah dijelaskan di video materi. W itu adalah boleh F dikali S. Di sini S-nya sudah ada? Belum. Karena S-nya belum ada, maka kita cari berhubungan dengan apa. Di sini ada kecepatan, berarti ini akan berhubungan dengan GLBB. Jadi kalian harus ingat kembali materi GLBB yang pernah diajarkan. Rumus yang ada S-nya ini ya, S sama dengan FOT plus setengah AT kuadrat. VO-nya ada, A-nya belum ada. Didapatkan dari mana jika ingin mencari A? A itu berhubungan dengan hukum Newton. Hukum Newton F sama dengan M dikali A. Berarti langkah pertama kita harus cari dulu hukum Newton ini. Tadi gayanya berapa? 40. Berarti 40 masanya 20 ya. 20 dikali dengan A. 40 ini kali pindah ruas jadi bagi sama dengan A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian A ini kita masukkan ke rumus GLBB. Jadi S sama dengan FO-nya tadi adalah 0, T-nya adalah 4 plus setengah, A-nya adalah 2, T-nya adalah 4 kuadrat. 0 dikali 4 adalah 0, ditambah setengah dikali 2 adalah 1. 4 kuadrat itu adalah 16. 1 kali 16 adalah 16 meter. Sudah dapat S, baru kita masukkan ke usahanya. Jadi W sama dengan F dikali S. F-nya tadi nilainya diketahui adalah 40, S-nya
16. 40 dikali 16 adalah 640 Joule. Mengerjakan soal fisika itu simpel. Lihat dulu, yang penting adalah satuan dari soalnya terlebih dahulu. Terjemahkan soalnya, nanti baru mengerjakan. Soal nomor 2. Supaya lebih menghemat waktu, saya biasanya suka menyoret-nyoret sambil membaca soal. Oke, diketahui sebuah benda masanya 0,5 kg. Ini ada benda dilemparkan vertikal ke atas. Kira-kira diilustrasikan seperti ini. Secara vertikal ke atas dengan kecepatan di sini V awalnya adalah 10 meter per sekon. Energi kinetik benda pada saat benda berada pada ketinggian dari sini ke sini, benda ini H2-nya adalah 4 meter. Ingat ya, di titik tertinggi gerak vertikal ke atas itu V akhirnya adalah 0. Ini H awalnya adalah 0. Tidak ada ketinggian di awalnya. Kecepatannya 10 meter per sekon. Di sini tidak ada kecepatannya, ketinggiannya mencapai 4 meter. Ditanya adalah energi kinetik benda pada saat benda pada ketinggian 4 meter ini. Di sini ditanya energi kinetiknya berapa. Baiklah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami dulu ini kira-kira pakai persamaan apa ya. Ingat kemarin sudah dijelaskan usaha sama dengan energi. Nah, energi di sini berarti energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Berarti energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik di awal sama dengan energi potensial akhir ditambah dengan energi kinetik akhir. Nah, energi potensial itu rumusnya mgh1. Energi kinetik rumusnya setengah mv²1. Ini sama dengan energi potensial 2 berarti mgh2 ditambah energi kinetik 2 berarti di sini yang mau ditanya. Di sini nggak usah dijabarkan rumusnya, kan ditanyanya energi kinetik 2. Di sini H1-nya 0 ya. Berarti berapapun dikalikan 0 sebenarnya hasilnya adalah 0. Jadi 0,5. Gravitasi itu jika tidak diketahui boleh menggunakan 10, hanya adalah 0. Berapapun dikalikan 0 hasil akhirnya pasti 0. Ditambah setengah M-nya tadi 0,5. V1-nya adalah 10 kuadrat. Berarti setengah dikali 0,5 berarti 1/4 ya. Dikali 10 kali 10 100. 1/4 dari 100 adalah 25. Sedangkan di sini mgh2 berarti M-nya 0,5, hanya 10. H2-nya adalah 4 ditambah energi kinetik akhir. Setengah dikali 4 adalah 2 kali 10 berarti 20 ditambah energi kinetik akhir. Sekarang kumpulkan yang angka sama angka. 0 ditambah 25 adalah 25. Ini positif, pindah ruas jadi negatif sama dengan energi kinetik akhir. Berarti energi kinetik akhir itu sama dengan 25 dikurangi 20 adalah 5 Joule. Soal nomor 3. Benda bermasa 4 kg yang sedang diam di atas tanah ditarik ke atas dengan gaya
60 Newton selama 5 sekon. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Berarti di sini saya buat diketahui dulu. Diketahui M sama dengan 4 kg. Sedang diam di atas tanah. Berarti V1 nya adalah 0. Gayanya 60 Newton, T-nya 5 sekon. Ditanya adalah usahanya. Agar lebih mempermudah, saya buat ilustrasi gambarnya. Ini ada benda ya. Di sini tidak punya kecepatan. V1-nya adalah 0. Benda ini pasti punya berat dan ditarik dengan gaya, katanya tadi. Ditarik dengan gaya F 60 Newton. Ditarik. Ini saya anggap V2. Dari sini ke sini saya simbolin dengan H. Berarti ditanyakan adalah W. Berarti usahanya itu boleh seperti tadi, pakai energi usaha. Kan usaha itu W sama dengan delta dari energi. Karena di sini ditarik berarti bergerak ya. Berarti sama dengan energi kinetik. Berarti usaha itu adalah energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Energi kinetik akhir adalah setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Berarti di sini W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di sini V1-nya sudah ada, tapi V2-nya belum ada. V2 kita bisa dapat dari GLBB. Rumus yang keberapa? Yang pertama. Kenapa? Karena di rumus yang kedua dan yang ketiga punya jarak. Sedangkan soal ini tidak punya jarak. Berarti V1 ditambah AT. V1-nya adalah 0. A ini bisa didapat dari sini. Berarti sigma Fy sama dengan M dikali A. Kenapa M dikali A? Karena bendanya dari diam ditarik, diangkat. Berarti dia bergerak ya, berarti punya percepatan. Di sini berarti F min W sama dengan M kali A. W-nya adalah W berat, berarti F min M kali G sama dengan M kali A. F-nya diketahui di soal 60 min 4 dikali 10 sama dengan 4A. 4 dikali 10 40, 60 dikurangi 40 adalah 20 dikali 4A. Berarti A sama dengan kali pindah ruas jadi bagi ya. 20 bagi 4 5. Berarti 5 meter per sekon kuadrat. Masukkan ke sini. Waktunya adalah 5 sekon, diketahui dari soal. 5 kali 5 25 meter per sekon. Kemudian baru dimasukkan dalam usahanya. Setengah dikali 4, V2 nya tadi adalah 25 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan setengah dari 4 adalah 2. 25 kali 25 6, 25 min 0, berarti 2 dikali 6 25 adalah 1250 Joule. Soal nomor 4. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Diketahui ini ada benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 akar 2 meter per sekon. Pada ketinggian tertentu, nggak tahu di ketinggian berapa, energi potensial sama dengan energi kinetik. Berarti dia saat di posisi tertinggi yang dicapai di sini. Nggak tahu tapi tingginya berapa ya, sama dengan energi kinetik
2. Berarti ditanyanya itu kecepatan benda pada saat itu adalah, yang ditanya adalah di sini ditanya adalah V2-nya berapa untuk mencapai saat posisi energi potensial sama dengan energi kinetik. Berarti ingat ya, di sini di dalam keadaan awal, berarti di sini H1-nya adalah 0. Di sini tidak punya ketinggian awal. Berarti ini sama seperti soal sebelumnya, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik akhir. Energi potensial awal ini adalah MgH1, karena H1-nya adalah 0, berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ditambah energi kinetik awal setengah mv1 kuadrat, berarti setengah m-nya nggak ada, biarkan dalam bentuk simbol. V1-nya 10 akar 2 kuadrat sama dengan energi potensial 2-nya katanya sama dengan energi kinetik ditambah energi kinetik akhir. Berarti energi kinetiknya ini kan ada 1 ya, walaupun nggak ditulis 1 tambah 1 berarti 2 energi kinetik akhir. Nah, energi di sini kan yang ditanya adalah kecepatan akhirnya, berarti setengah m akar 2 kali akar 2 kali 10 kuadrat berarti 100, 2 dikali 100 berarti hasilnya ini adalah 200 sama dengan 2 kali setengah m V2 kuadrat. Dari rumus ini ya. Jadi ini saya coret 1 kali 200 bagi 2 100, berarti 100 m sama dengan ini jadi m V2 kuadrat, m bagi m 1, berarti V2 kuadrat sama dengan 100, berarti V2 sama dengan akar dari 100, berarti 10 meter per sekon. Terima kasih banyak sudah belajar dengan giat. Semangat terus belajar fisika, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.